Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap hari ini kalian baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa. Ibu yang pimpin doa dan anak-anak yang lain menyesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu sebelum itu, Ibu harap kalian sudah mengabsen pada Google Classroom. Nah, selanjutnya untuk menambah semangat kita pada hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari bernyanyi. Garuda Pancasila. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.4, yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, yaitu makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Dan kompetensi dasar 4.4, menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat yang efektif. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Dan yang keempat, setelah mengamati,
Siswa dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan diikuti dengan proses perkembangan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Pola-pola perubahan bersifat meningkat kemudian menurun. Perkembangan pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang dalam periode usia tertentu, dicatat sebagai kecenderungan sifat perkembangan dalam periode tertentu. Perkembangan hidup manusia secara umum terjadi dalam beberapa fase, yaitu yang pertama, sebelum lahir atau masih di dalam kandungan. Yang kedua, bayi. Yang ketiga, anak-anak. Yang keempat, remaja. Yang kelima, dewasa. Dan yang keenam, lansia. Setiap fase perkembangan terjadi dalam batasan usia dan didasarkan pada kecenderungan karakteristik perkembangan yang terjadi pada kurun waktu tertentu dalam setiap usianya. Pada studi perkembangan motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan peningkatan ukuran fisik. Contohnya, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar panggul, bertambahnya ketebalan dada, dan bertambahnya berat badan. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan Ibu yang pimpin berdoa. Anak-anak menyesuaikan berdoa mulai. Berdoa selesai, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.